Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zenobia Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 2020-33274. Saya berasal dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai media pembelajaran berbasis digital. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contoh dari media pembelajaran digital adalah laptop, PC, dan smartphone. Adapun pentingnya dari media pembelajaran digital adalah yaitu meningkatkan kemampuan pendidik, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran, kemudian memenuhi kebutuhan siswa. Media pembelajaran menjadi sebuah kebutuhan bagi siswa. Selanjutnya, memenuhi tuntutan paradigma baru, kemudian memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya adalah ketentuan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten pemilihan media, pendidik juga harus menakar kemampuannya apakah dia bisa menguasai media tersebut atau tidak. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, kesesuaian dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, tingkat kesulitan, hubungannya dengan kesulitan mengelola media tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Biaya yang digunakan untuk pembuatan media tidak terlalu mahal atau terjangkau. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan media pembelajaran mudah untuk didapatkan. Dan terakhir adalah kualitas dari teknis. Penjelasan selanjutnya mengenai penggunaan model section. Dalam pemilihan media pembelajaran digital ada pemilihan section yang merupakan penjabaran dari S, student, yaitu pemilihan media berpusat pada siswa, memperhatikan kecakapan dasar, kebutuhan dan minat, daya akses, dan gaya belajar. Kemudian yang kedua adalah E, merupakan kepanjangan dari ease to use atau mudah digunakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu tata letaknya ringkas, tampilan antarmuka mudah dipahami, kontennya mudah diperbarui, tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Selanjutnya adalah C, cost atau biaya, berhubungan dengan sekolah dan penggunaan biaya. Biaya yang dibahas diantaranya yaitu biaya produksi, biaya perancangan materi, biaya pembelian atau pengumpulan bahan, serta biaya konsultasi dengan pakar. Selanjutnya adalah T, yang merupakan kepanjangan dari Teaching and Media Selection. Cara mengajar dan pemilihan media pembelajaran yang perlu diperhatikan yaitu relevansi dengan pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, serta prinsip-prinsip media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah I, interaction atau interaksi. Interaksi merupakan hubungan antara guru, media, dan siswa. Selanjutnya adalah O atau organization issue, berkaitan dengan pengelolaan masalah, di mana menerapkan masalah kepada siswa agar ia dapat memecahkan masalah. Berkaitan dengan kompetensi warga sekolah, kemudian fasilitas pendukung, kemudian dana untuk pengembangan media, dan kreativitas pengajar. Yang terakhir adalah N atau networking, merupakan salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya yaitu masyarakat, komunitas pelajar, dan ilmuwan, dan lain-lain. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital juga harus memperhatikan security dan privasi, yaitu berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, serta baik secara nyata maupun secara maya. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran model Azure. Azure merupakan kepanjangan dari A, yaitu Analyst Learners, S, State and Objectives, kemudian S, yaitu Select Strategy, Technology, Media and Materials, kemudian U, Utilize Technology, Media and Materials, kemudian R,
require learners participation. Kemudian E, evaluate and revise. Yang pertama mengenai model pembelajaran Azure yang akan saya bahas adalah analis learners, yaitu menganalisis karakteristik siswa. Ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar siswa, motivasi, dan fisiologis. Yang kedua adalah state, standard, and objectives, yaitu mengamati standar ketetapan dan objektivitas. Meliputi pemahaman mengenai audiens, yaitu pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Kemudian behavior merupakan kemampuan baru apa yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya adalah condition, merupakan kondisi lingkungan dan peralatan yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian terakhir adalah degree, yaitu tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Penjelasan selanjutnya mengenai model pembelajaran Azure adalah select strategi, teknologi, media, and materials, yaitu pemilihan strategi, teknologi, media, dan bahan-bahan pembelajaran. Meliputi memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, serta pemilihan materi pembelajaran. Kemudian, rencana pembelajaran model Azure yang keempat adalah utilis teknologi, media, dan materials, yaitu meliputi pratinjau teknologi, media, dan materi, kemudian persiapkan teknologi, media, dan materi, kemudian persiapan lingkungan dan siswa, serta penyediaan pengalaman belajar. Selanjutnya, rencana pembelajaran model Azure yang kelima adalah require learner participation, di mana di sini partisipasi siswa merupakan kunci berhasilnya proses pembelajaran, yaitu student centered learning, di mana siswa menjadi pusat dalam pembelajaran, bukan guru. Caranya yaitu menggunakan media melatih produktivitas dan kreativitas, kemudian menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar, kemudian melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pelajaran. Yang terakhir dari rencana pembelajaran model Azure adalah evaluasi, yaitu melihat kemajuan atau kompetensi siswa yang telah dicapai selama mengikuti pembelajaran. Evaluasi dapat menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran berbasis digital. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.